Pernahkah kamu merasa ada bisikan aneh di telinga? Atau tiba-tiba melihat bayangan yang sebenarnya tidak ada? Mungkin kamu sering disebut punya indera keenam. Banyak yang percaya ini anugerah, kemampuan melihat hal yang tak kasat mata. Tapi, pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika bisikan itu justru menghancurkan hidupmu? Hari ini, kita akan membahas sisi gelap dari apa yang orang sebut indera keenam. Ini bukan tentang kekuatan super atau menjadi indigo. Ini tentang bagaimana bisikan dan penglihatan misterius bisa merusak kesehatan mental, keyakinan, dan hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendirian. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namamu, tapi tidak ada siapa-siapa. Awalnya mungkin kamu abaikan, tapi suara itu datang lagi dan lagi. Lebih jelas, lebih menakutkan. Suara itu mulai memberimu pesen-pesen aneh, menuduh temanmu berkhianat, atau menyuruhmu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lama-kelamaan, kamu jadi ragu. Benarkah temanmu jahat? Benarkah kamu harus melakukan itu? Inilah awal dari kehancuran. Keyakinan pada dirimu sendiri mulai goyah. Kamu jadi curiga pada semua orang. Keluarga mencoba menenangkanmu, tapi bisikan itu bilang mereka bohong. Kamu jadi terisolasi, sendirian dengan suara-suara di kepalamu. Kamu merasa spesial, karena hanya kamu yang bisa mendengarnya. Padahal, kamu sedang terperangkap dalam labirin pikiranmu sendiri. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini sering disebut halusinasi auditori atau visual. Ini bukan berarti kamu gila, sama sekali bukan. Otak kita adalah organ yang sangat kompleks. Stres berat, kelelahan ekstrem, trauma masa lalu, atau bahkan kondisi medis tertentu bisa memicu otak untuk menciptakan persepsi yang tidak nyata. Bisikan itu bukanlah pesan dari dunia lain, melainkan sinyal dari dalam dirimu sendiri bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang yang mengalami ini takut untuk bercerita, takut dianggap aneh, takut dihakimi. Mereka memilih memendamnya, mencoba melawannya sendirian. Tapi semakin dilawan, bisikan itu seringkali semakin kuat. Hubungan dengan pasangan bisa hancur karena kecurigaan yang tidak berdasar yang dibisikkan oleh suara itu. Karier bisa berantakan karena tidak bisa fokus. Keyakinan pada Tuhan pun bisa luntur, digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Kamu mulai bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Apakah ini hukuman? Penting untuk kita sadari, mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah langkah paling berani yang bisa kamu ambil. Berbicara dengan psikolog atau psikiater bisa membantumu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak akan menghakimimu. Mereka dilatih untuk mendengarkan dan membantumu menemukan akar masalahnya. Terapi bisa membantumu mengembangkan strategi untuk mengelola bisikan itu. Kamu akan belajar cara membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya produk dari pikiranmu yang sedang lelah. Obat-obatan, jika memang diperlukan, bisa membantu menyeimbangkan kembali kimia di otakmu, sehingga suara-suara itu mereda dan akhirnya menghilang. Ini bukan tentang menghilangkan anugerah, tapi tentang mengembalikan kendali atas hidupmu. Lihatlah sekelilingmu. Dunia ini nyata. Sentuh meja di depanmu, rasakan teksturnya. Hirup aroma kopi di cangkirmu. Dengarkan suara tawa orang yang kamu sayangi. Inilah realitas. Jangan biarkan bisikan ilusi merenggut semua ini darimu. Kamu jauh lebih kuat dari suara-suara itu. Keyakinan sejati tidak datang dari bisikan gaib, tapi dari hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Keyakinan dibangun di atas cinta, kepercayaan, dan hubungan nyata dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Jika apa yang kamu dengar atau lihat justru membuatmu membenci, curiga, dan menjauh dari kebaikan, itu bukanlah petunjuk. Itu adalah racun. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tidak ada yang perlu ditutupi atau dirasa malu. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk berbagi bebannya dan mencari pertolongan. Hancurkan stigma
bukan membiarkan bisikan itu menghancurkan hidup kita. Akan tetapi, terkadang terdengar suara bisikan, di mana suara ini yang sering kita sebut intuisi, atau bahkan indera keenam. Kadang bukan teman, tapi justru musuh terbesar kita. Anehnya, kita seringkali lebih percaya pada bisikan negatif ini daripada pada potensi diri kita sendiri. Seolah-olah suara itu punya kekuatan magis yang bisa melihat masa depan. Padahal seringnya, itu hanyalah cerminan dari ketakutan kita. Bayangkan, kamu mau memulai bisnis baru. Ide sudah matang, rencana sudah tersusun rapi. Tiba-tiba, suara itu muncul. Yakin mau ambil risiko? Lihat tuh, si A. Gagal total. Nanti kamu juga begitu. Seketika, semangat yang tadinya membara langsung padam. Kamu hadir ragu takut. Dan akhirnya menunda. Bahkan, membatalkan semuanya. Padahal, siapa yang bisa menjamin kegagalan? Tidak ada. Tapi bisikan itu, entah kenapa, terasa begitu nyata dan meyakinkan. Inilah bahayanya ketika kita salah mengartikan ketakutan sebagai intuisi. Kita menyerah, bahkan sebelum berperang. Mari kita bedah sedikit. Apa sih sebenarnya yang kita sebut indera keenam ini? Dalam banyak kasus, itu adalah akumulasi dari pengalaman masa lalu. Informasi yang kita serap tanpa sadar, dan yang paling dominan, rasa cemas kita. Misalnya, kamu pernah gagal saat presentasi di depan umum. Pengalaman itu terekam kuat di otakmu. Jadi, setiap kali ada kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, alarm di kepalamu langsung berbunyi. Jangan! Nanti gemetaran lagi. Nanti diejek lagi. Ini bukan ramalan masa depan. Ini adalah trauma masa lalu yang menyamar, menjadi bisikan peringatan. Lucunya, kita sering mencari pembenaran untuk ketakutan ini. Kita bilang, firasatku nggak enak, atau aku punya feeling jelek soal ini. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah, kita sedang mencari alasan untuk tetap berada di zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman, tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Seperti tanaman yang ditaruh di dalam kotak. Dia mungkin hidup, tapi tidak akan pernah tumbuh besar dan berbunga indah. Kehidupan yang sesungguhnya, petualangan yang seru, dan kesuksesan yang kita impikan, semuanya ada di luar kotak itu. Coba mulai sekarang, kita pikirkan sebaliknya. Berapa kali kamu mengabaikan bisikan negatif itu, dan ternyata hasilnya luar biasa. Mungkin saat kamu memberanikan diri mendekati seseorang yang kamu suka, dan ternyata dia juga menyukaimu. Atau saat kamu nekat mengambil proyek yang kelihatannya sulit. Tapi justru dari sanalah karirmu melesat. Momen-momen inilah bukti nyata bahwa suara di kepala kita seringkali salah. Ia adalah seorang peramal payah yang prediksinya lebih banyak meleset daripada benarnya. Jadi, bagaimana cara kita melawan bisikan penghancur ini? Sadari kehadirannya. Ketika suara itu muncul, jangan langsung dipercaya. Anggap saja seperti iklan spam yang muncul di layar komputermu. Kamu tidak akan mengklik setiap iklan yang muncul, kan? Begitu juga dengan pikiran negatif ini. Kenali polanya. Kapan biasanya ia muncul? Apakah saat kamu akan mencoba hal baru, saat kamu lelah, atau saat kamu melihat kesuksesan orang lain? Dengan mengenali polanya, kamu bisa lebih siap untuk menanganinya. Tantang bisikan itu saat ia berkata, "Kamu akan gagal." Tanyakan balik. Memangnya kenapa kalau gagal? Apa bukti nyata kalau aku pasti akan gagal? Ganti narasi negatif itu dengan pertanyaan yang lebih rasional dan konstruktif. Daripada aku tidak bisa, ubah menjadi bagaimana caranya? Agar aku bisa, pergeseran fokus dari masalah ke solusi ini sangat kuat. Otak kita akan mulai mencari jalan keluar. Bukan mencari alasan untuk menyerah. Yang paling terpenting, kumpulkan bukti-bukti keberhasilanmu. Buatlah sebuah jurnal kemenangan, sekecil apapun itu. Berhasil bangun pagi tepat waktu, tulis. Berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, tulis. Berhasil menahan diri dari membeli barang yang tidak perlu, tulis. Saat bisikan negatif itu datang, buka jurnalmu. Bacalah kembali
semua pencapaianmu. Ini akan menjadi tameng yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa kamu lebih mampu daripada yang dikatakan oleh suara keraguan itu. Kamu punya rekam jejak sebagai seorang pemenang, dan ini yang paling penting. Ambil tindakan. Ketakutan dan keraguan hanya bisa dikalahkan dengan aksi. Semakin lama kamu menunda, semakin besar monster ketakutan itu tumbuh di kepalamu. Ambil satu langkah kecil. Tidak perlu langsung melompat. Jika kamu takut berbicara di depan 100 orang, mulailah dengan berbicara di depan 5 orang temanmu. Jika kamu mau membangun bisnis besar, mulailah dengan menjual satu produk ke tetanggamu. Aksi sekecil apapun akan memecah ilusi ketakutan dan membuktikan bahwa bisikan di kepalamu itu hanyalah omong kosong. Ingat, kamu adalah kapten dari kapal jiwamu sendiri. Jangan biarkan seorang penumpang gelap yang pesimis mengambil alih kemudi. Suara negatif itu akan selalu ada. Mencoba membisikkan keraguan. Tugas kita bukanlah untuk menghilangkannya sama sekali. Karena itu mungkin mustahil. Tugas kita adalah untuk membuatnya lebih kecil, lebih pelan, hingga suaranya hanya seperti nyamuk yang mengganggu. Bukan raungan singa yang melumpuhkan. Keyakinan itu seperti otot. Semakin sering dilatih dengan menghadapi tantangan, semakin kuat ia jadinya. Setiap kali kamu berhasil melewati satu rintangan, kamu tidak hanya semakin dekat dengan tujuanmu, tapi kamu juga sedang membangun kepercayaan diri yang kokoh. Kepercayaan diri inilah yang akan menjadi perisai terbaikmu melawan bisikan-bisikan masa depan. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap indera keenam itu. Jangan lagi memujanya sebagai peramal sakti. Anggap saja ia sebagai seorang teman yang terlalu protektif dan penakut. Dengarkan masukannya, tapi jangan biarkan dia membuat keputusan untukmu. Keputusan akhir ada di tanganmu. Sang kapten, kamu yang menentukan arah. Kamu yang memegang kendali. Beranikan dirimu untuk membuktikan bahwa bisikan itu salah. Jadikan setiap keraguan sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Karena di seberang rasa takut, ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu untuk ditemukan. Jangan biarkan bisikan pesimis merampok masa depan gemilang yang seharusnya menjadi milikmu. Akan tetapi, jika tiba-tiba kamu mempunyai pikiran, tuh, kan? Benar firasatku, indera keenamku kuat banget. Tapi, coba kita putar ulang. Apakah itu benar-benar indera keenam yang meramalkan masa depan? Ataukah bisikan itu sendiri yang menciptakan kegagalan itu? Ini yang disebut self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Bisikan negatif itu bukan prediksi, tapi sugesti kuat yang kamu tanamkan ke pikiran bawah sadarmu. Kamu begitu percaya pada bisikan kegagalan itu, sehingga tanpa sadar, tindakan dan perilakumu justru mengarah pada kegagalan yang kamu takuti. Keyakinanmu pada kemampuan diri hancur. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu lebih percaya pada bisikan negatif itu. Contoh lain, dalam hubungan, kamu punya pasangan yang baik dan setia, tapi suatu hari muncul bisikan. Dia kayaknya nyembunyiin sesuatu. Tidak ada bukti, tidak ada alasan yang jelas, hanya perasaan aneh. Karena percaya ini adalah indera keenam, kamu mulai curiga. Kamu memeriksa ponselnya, menanyakan setiap detail kegiatannya, dan menjadi posesif. Hubungan yang tadinya harmonis menjadi penuh konflik dan ketidakpercayaan. Akhirnya, pasanganmu merasa lelah dan tertekan. Lalu hubungan kalian benar-benar berakhir. Kamu pun berkata, kan, benar firasatku dari awal. Dia memang gak benar. Padahal, bisa jadi hubungan itu hancur justru karena kecurigaanmu yang berlebihan, yang dipicu oleh bisikan yang kamu anggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi, dari mana datangnya bisikan-bisikan ini? Seringkali, apa yang kita sebut indera keenam sebenarnya adalah manifestasi dari kecemasan, rasa tidak aman, atau trauma masa lalu. Pikiran kita adalah mesin pencari pola yang luar biasa. Jika kamu pernah mengalami kegagalan atau dikhianati,
Di masa lalu, pikiranmu akan terus waspada dan mencoba melindungimu dengan memunculkan sinyal bahaya. Bahkan, ketika bahaya itu tidak nyata, bisikan kamu akan gagal, mungkin berasal dari rasa takut, mengulang kegagalan sebelumnya. Bisikan dia tidak setia, bisa jadi cerminan dari luka pengkhianatan di masa lalu yang belum sembuh. Bisikan ini menjadi berbahaya ketika kita memberinya label indera keenam atau firasat kuat. Kenapa? Karena label itu memberinya kekuatan dan validitas. Kita berhenti mempertanyakannya. Kita tidak lagi melihatnya sebagai produk dari kecemasan atau pikiran negatif, melainkan sebagai pesan supernatural yang harus dipercaya. Inilah jebakannya. Semakin kita mempercayainya, semakin kita membiarkannya mendikte keputusan kita. Perlahan tapi pasti, keyakinan pada diri sendiri terkikis. Kita jadi ragu dengan kemampuan kita, ragu dengan orang lain, dan ragu untuk mengambil risiko positif dalam hidup. Kita terperangkap dalam penjara yang kita ciptakan sendiri, dipandu oleh bisikan yang menghancurkan. Lalu, bagaimana cara membedakan antara intuisi yang sehat dengan bisikan negatif yang merusak? Intuisi yang sehat biasanya datang dengan perasaan tenang dan jernih. Rasanya seperti sebuah pengetahuan yang dalam, tanpa disertai drama emosional. Misalnya, saat kamu bertemu orang baru dan merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas, itu bisa jadi intuisi. Intuisi yang sehat mendorongmu untuk lebih berhati-hati, bukan untuk langsung menuduh atau panik. Sebaliknya, bisikan yang merusak seringkali datang dengan paket lengkap. Rasa cemas, takut, jantung berdebar, dan pikiran yang berputar-putar. Ia bersifat menuduh, menghakimi, dan seringkali menggunakan kata-kata absolut seperti pasti, selalu, atau tidak akan pernah. Bisikan ini tidak memberikan solusi, hanya skenario terburuk. Ia tidak membuatmu waspada, tapi membuatmu lumpuh oleh ketakutan. Lawan bisikan negatif itu dengan logika dan data. Jika bisikan itu berkata, presentasimu akan gagal, lawan dengan fakta. Aku sudah persiapan berbulan-bulan, aku menguasai materinya, aku sudah latihan, aku punya semua yang kubutuhkan untuk berhasil. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu persiapan dan usahamu, bukan pada hasil yang belum terjadi. Bangun kembali kepercayaan dirimu dengan mengambil langkah-langkah kecil. Setiap kali kamu berhasil melawan bisikan negatif dan tetap melangkah maju, kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari rasa takutmu. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini akan menjadi amunisi untuk membungkam bisikan-bisikan itu di masa depan. Ingat, kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Jangan biarkan bisikan badai imajiner membuatmu memutar haluan dan menyerah. Kamu punya logika, kamu punya fakta, dan yang terpenting, kamu punya kekuatan untuk memilih pikiran mana yang akan kamu percayai. Jangan biarkan indera keenam palsu menghancurkan keyakinan pada dirimu yang sejati. Mulailah mendengarkan suara yang benar-benar penting. Suara keberanian, persiapan, dan keyakinan pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu merasa bisikan-bisikan negatif ini sudah sangat mengganggu dan sulit dikendalikan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Berbicara dengan ahlinya bisa memberikanmu alat dan strategi yang tepat untuk mengelola kecemasan dan membangun kembali kepercayaan dirimu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini.